Jumpa lagi. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dimanapun kita berada dalam mengalami dan menikmati berkat Tuhan. Kali ini kita akan kembali dalam edisi Senin 6 Juli 2020. Mari siapkan hati untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, karena Engkau yang telah memperkenankan kami menikmati hari yang baru ini. Tuhan, kami mau bersama untuk menggumuli firman-Mu. Allah Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang berkenan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terdapat dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita kali ini bicara tentang tekun mencari harta. Saudara-saudara, untuk menggapai sesuatu, untuk mendapatkan sebuah apa yang kita harapkan, tentu itu akan membutuhkan sebuah usaha yang tidak mudah dan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta sekalipun kita korbankan demi mencapai apa yang menjadi keinginan kita atau kebutuhan kita. Walaupun demikian, usaha untuk mendapatkannya tetap menjadi prioritas, karena ketika harta itu ditemukan di tempat yang pasti, maka tentu akan membawa sebuah kebahagiaan, karena ya sungguh kita nikmati dan kita alami, dan juga akan mendapatkan sebuah sukacita, akan menutupi semua rasa letih, lesu yang pernah kita alami atau capek ketika kita sudah mendapatkan yang terbaik sesuai dengan keinginan kita. Nah saudara, sama halnya dengan harapan seseorang untuk bagaimana mengenal dan menghayati siapa Tuhan itu. Ya, tentu kita telah berproses semasa hidup kita. Bagaimana sejak kecil kita dibimbing, kita diajak untuk mengenal siapa itu Yesus. Nah saudara-saudara, ini melewati sebuah proses yang panjang, karena belajar tentang firman Tuhan bukan sesekali saja, namun ya setiap waktu yang mungkin ya sepanjang hidup kita
dan berjalan terus menerus. Kitab Amsal yang kita baca tadi ini mau mengajarkan tentang langkah-langkah yang harus dilalui untuk dapat mengenal Tuhan dan dapat memiliki rasa takut kepadanya. Perkataan dan perintah yang disebutkan dalam ayatnya yang pertama tadi dikatakan, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu." Tentu ini adalah sebuah ajakan, sebuah perintah. Ya, karena itu saudara, firman Tuhan itu akan memampukan seseorang untuk memperoleh hikmat dan kepandaian. Seperti dalam ayatnya yang kedua, seperti halnya dengan mencari harta yang terpendam atau harta yang berharga. Demikian halnya mencari hikmat dan kepandaian lewat firman Tuhan. Ada kerinduan mencari sampai dapat, meskipun melalui proses yang panjang dan mungkin sulit, tetapi tetap ada harapan untuk mencapainya. Karena itu saudara-saudara, sangat-sangat dibutuhkan kesetiaan kita dan ketekunan kita untuk terus menggali dan bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Meskipun dalam melakukannya kita sering berhadapan dengan berbagai persoalan, ada saja yang menggoda kita. Tetapi ketika kita tetap setia dan kita tetap tekun dengan penuh ketulusan dan terus belajar akan firman Tuhan, akan membentuk kepribadian kita, akan membentuk karakter kita untuk semakin kuat. Karena di dalamnya kita akan memperoleh dan mengenal lebih dalam tentang siapa itu Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang. Dan karena itu marilah, carilah sewaktu Dia masih memberi kesempatan bagi kita. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya kita akan mendapatkan mutiara atau harta yang berharga. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa hanya oleh tuntunan Roh Kudus-Mu Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk memahami dan mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang setiap saat kami baca, kami renungkan, dan biarlah itu menjadi milik kami untuk terus kami juga lakukan dan hidupi dalam kehidupan yang masih Engkau karuniakan. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.